Apa no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDA 3 Berkok, yang terhormat Bapak Dewan Guru SDA 3 Berkok. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan guru untuk mengikuti undangan merencanakan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau disebut KBS. Baik, tidak panjang lebar, kita lebih cepat lebih baik. Untuk pertama, dari hasil saya mengikuti kegiatan PKD PJOK kemarin, ada namanya SEN, itu membuat kegiatan yang ada di sekolah dengan melibatkan peserta didik dan bapak ibu guru yang ada, serta melibatkan lingkungan dan instansi-instansi yang terkait seperti dinas pendidikan itu. Namun di sini saya akan memaparkan rancangan inovasi alat sederhana dari barang di sekitar untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SDN Berkok 3. Latar belakang dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif dan partisipatif, SDN 3 Berkok membuat komunitas belajar sekolah bernama Streetcom yang merupakan singkatan dari nama sekolah SDN 3 Berkok Community. Melalui KBS, Streetcom ini berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidik yang berpusat pada peserta didik. Saya akan merancang sebuah program berbasis proyek yang nantinya akan dilibatkan komunitas belajar dalam merancang dan pelaksanaannya. Saya akan mengajak semua anggota KBS untuk saling berkolaborasi dan berpartisipasi demi kelancaran program tersebut. Program yang kami rancang dari keterhubungan pemetaan aset sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis proyek model pendidikan kebugaran jasmani. Peserta didik bisa membuat sebuah proyek, sebuah produk inovasi yang sederhana, barang yang ada di sekitar, sesuai dengan tema P5 tahun ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Yang berikutnya, barang sekitar tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat alat modifikasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar lingkungannya, sekolah atau rumah, untuk menunjang kegiatan kebugaran jasmani untuk kesehatan peserta didik itu sendiri. Tujuan proyek: 1. Melalui pembelajaran berbasis proyek
Siswa mampu memanfaatkan alat di sekitar atau produk yang dibuat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa dapat melakukan peningkatan kebugaran jasmani dengan memodifikasi benda di sekitar. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Tujuan keempat adalah siswa dapat merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau di sekolah. Itu untuk tujuan proyek yang akan dilakukan. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Langkah-langkahnya: 1. Perencanaan atau mengidentifikasi masalah ketidakadanya alat. Mungkin di sekolah itu kekurangan alat, maka kita bisa memanfaatkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan olahraga. Yang kedua, penelitian atau dari aset yang ada, bagaimana cara menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, pengembangan solusi berdasarkan pengujian. Yang keempat adalah implementasi, membuat alat ajar berdasarkan solusi yang ada. Yang kelima adalah refleksi, menilai hasil akhir untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Itu untuk langkah-langkahnya, dan hasil yang diharapkan adalah siswa mampu memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Siswa mampu membuat alat modifikasi dari bahan di sekitar untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Siswa mampu memanfaatkan alat modifikasi tersebut untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Siswa mampu merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau dilakukan di sekolah. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah itu sendiri. 1 adalah kapasitas fisik. Sekolah mempunyai halaman yang cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggunakan alat modifikasi yang sudah dibuat untuk latihan kebugaran jasmani. Sumber daya manusia merupakan aset yang bisa berpikir lebih atau aset basic thinking untuk terlaksananya program yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu bekerja sama karena mereka salah satu aset yang berperan sebagai student agency. Siapa yang dilibatkan? Yang dilibatkan adalah peserta didik. Yang terlibat adalah peserta didik kelas 6. Kegiatan ini sebagai kokurikuler untuk memperkuat intrakurikuler. Yang berikutnya, kapan dan berapa lama waktu pelaksanaan pembuatan alat ini? Diperlukan waktu kurang lebih 3 hari. Keterhubungan dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia atau guru, siswa, orang tua, dan aset sosial yaitu komunitas belajar sekolah atau yang tadi disebut KBS, dan aset politik atau yang
cakup kebijakan kepala sekolah dan guru di SDN 3 Berkok. Semua berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksananya program inovasi alat sederhana untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik itu sendiri. Rencana evaluasi waktu. Evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan terlaksana. Teknik evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota KPS terlibat melalui angket dan wawancara. Evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Mungkin nanti ada yang kurang pas atau bisa dikembangkan dalam kegiatan itu, nanti masuk ke evaluasi. Tantangan yang dihadapi yaitu tantangan waktu yang terbatas, kesulitan dalam merancang perencanaan yang terstruktur dan sistematis. Tantangan berikutnya adalah menyelesaikan proyek tepat waktu maksudnya. Yang berikutnya adalah tantangan yang dihadapi adalah kita mengambil solusi memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Berikutnya bekerja sama dengan wali kelas dan memberikan apresiasi dan motivasi ke peserta didik. Dan terima kasih. Mungkin dari paparan tersebut ada masukan dari Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah. Monggo pada intinya adalah ini untuk mencoba berinovasi membuat alat Bapak dari ketidakadanya atau kekurangan alat-alat yang perlu dimiliki atau untuk penggunaan waktu praktek olahraga begitu. Monggo kalau ada masukan monggo kami persilakan. Dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, mungkin ada alat apa yang seharusnya kita pakai untuk sebagai alat yang meningkatkan kebugaran jasmani siswa SDN 3 Berkok yang istilahnya yang mudah didapat dan bisa digunakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Yayu. Apa yang bisa digunakan dan mudah dibuat untuk menunjang kebugaran jasmani siswa itu sendiri di sekolah atau di rumah, seperti itu ya. Baik, untuk yang sederhana yang bisa dilakukan adalah seperti karet. Nah, lompat tali itu bisa digunakan. Kalau skipping beli di toko itu harganya sekitar 30.000, bermacam-macam. Tetapi siswa bisa membuat dari karet gelang itu dirakit, disambung-sambung. Nah, itu seperti itu contohnya. Untuk yang lainnya adalah kaleng cat. Kaleng cat itu bisa digunakan untuk latih angkat beban seperti barbel. Nanti dikasih pasir sama semen, setelah itu dibuat dua kanan kiri dan kasih pegangan. Mungkin pegangannya bisa ranting jambu yang kuat, itu bisa digunakan untuk barbel seperti itu. Kalau barbel hitungannya per kilo Bu, beli di toko itu. Jadi kemungkinan rancangan yang saya buat ini bagaimana siswa itu bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekitarnya untuk menunjang kebugaran jasmani mereka. Monggo, mungkin ada tambahan. Terima kasih pertama atas rancangan yang telah dibuat oleh Pak Roy. Mudah-mudahan ke depannya
lebih sempurna dan sukses. Untuk kegiatannya, kalau bisa, saya sebagai kepala sekolah, kami sangat mendukung kegiatan apapun yang kita laksanakan di sekolahan, baik di dalam sekolahan maupun di luar sekolahan. Yang jelas, kalau semuanya masih terkait dengan pembelajaran dan pengembangan kepribadian sebagai pendidik, maka itu kami dukung sekali. Dan untuk tindak lanjut berikutnya, sebaiknya segera dilaksanakan sedikit demi sedikit, Pak. Misalnya besok hari apa itu anak-anak disuruh bawa botol bekas, kemudian ada yang bawa pasir, dan nanti kita berikan semuanya eceran, kita buatkan batu. Terima kasih Pak Wi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas masukan dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah bagaimana membuat rancangan ini segera dilaksanakan gitu Bapak ya. Baik, insya Allah segera kami laksanakan dengan waktu 3 hari tersebut. Mungkin waktu 3 hari itu bisa berselang-seling, bukan berurut-urut itu. Sebenarnya ada waktu 3 hari bisa dilaksanakan dengan efisien oleh peserta didik. Baik, mungkin ada tambahan berikutnya. Berikan? Tidak ada. Bu Rizky? Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau disebut KBS. Nanti bukan hanya kegiatan olahraga Bapak Ibu, tetapi mungkin dari wali kelas masing-masing kalau ada rancangan pembuatan P5 apa, nanti bisa berkomunikasi dengan nah ini dengan STEPCOM SDN 3 Berkok Community, bisa direncanakan melalui STEPCOM. Seperti itu Pak. Kita tadi membuat kelompok belajar untuk kumpulan guru-guru komunitas, seperti itu Pak. Jadi, mungkin ada tambahan? Tidak ada? Baik, kalau memang nggak ada, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata atau penyajian materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tok. Ya, itu orang